Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah. Saya berdoa mudah-mudahan siang hari ini penuh dengan keberkahan. Amin. Yang hadir Allah banyakin rizkinya, panjang umurnya, sehat badannya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa huwa rabbul insi wal jinni wal malaikah wa rabbus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzina hum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanuhum sadatal mansurina. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Shadaqallahul 'aliyul 'azim. Jamaah Cahaya Hati ANTP yang dimuliakan Allah, wabil khusus Majelis Taklim Al-Buraq di bawah pimpinan Haji Muslinin Buraq. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ilmu ini Allah jadikan orang yang dimuliakan dunia akhiratnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu torehan kitab hikam ada di sana dikatakan ad-dunya aqal minal qalil. Dunia itu sesungguhnya permasalahan yang sepele dan sangat kecil. Mencari kemuliaan di dunia ini lewat mediasi manusia tentunya sulit kita dapatkan. Tapi kalau mediasinya kita kepada Allah, insya Allah kemuliaan otomatis akan diberikan. Biarlah di mata manusia kita nggak mulia, tapi insya Allah kalau di mata Allah mulia, seluruh makhluk akan memuliakan kita. Hidup itu sunatullah, saling berpasangan. Pasangan-pasangan hidup tersebutlah yang mestinya menjadikan koreksi dalam kehidupan. Contoh, ada kaya pasti ada orang miskin. Ada sehat pasti ada orang sakit. Ada kuat pasti ada orang lemah. Ada cakep pasti ada orang jelek. Ini ngomong jeleknya semangat ya. Ada kaya, ada miskin. Ini kan sunatullah. Orang nggak bisa dibilang kaya kalau nggak ada orang miskin. Kenapa dia bisa dibilang jadi orang kaya? Karena ada orang. Makanya orang kaya mesti terima kasih sama orang. Gara-gara orang miskin dia bisa bilang orang kaya. Cara terima kasih orang kaya sama orang miskin dengan berbagi. Ada orang kuat, ada orang lemah. Orang nggak bisa dibilang kuat kalau nggak ada yang lemah. Makanya yang lemah mesti belajar menjadi orang kuat. Yang kuat jangan sombong dengan kekuatannya. Yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya. Yang miskin sabar saja dengan kemiskinannya. Kaya bisa masuk surga duluan. Yang penting hartanya buat Allah. Karena semua kehidupan di dunia akan kembali kepada Allah. Yang miskin jangan lalu rendah diri, mesti bekerja dan bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah. Sebab as-sabru sawabuhul jannah. Orang sabar pakaian surga. Makanya kita pengen bahagia di dunia, juga pengen bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, terima saja apa yang ada, yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita motivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah dari Imam Abu Bakar. Salasun la tudraku bis salasin. Ada 3 hal, ibu bapak, yang tidak bisa dicapai oleh 3 hal. Yang pertama, al-ghina bil muna. Orang sukses, orang kaya, orang hebat, orang jaya itu nggak bakal bisa didapatkan cuma dengan cara menghayal. Kalau gara-gara menghayal kita bisa menjadi orang kaya, saya yakin teh ibu-ibu ini bakal paling kaya. Sebab ibu-ibu biasanya senang menghayal. Ada tetangga beli kulkas 2 pintu, dia menghayal beli kulkas 17 pintu. Itu pertanyaannya, kulkas apa apartemen? Ada orang beli mobil Alphard, kita menghayal duduk di dalamnya. Ada orang punya suami tampan, kita yang berharap dan menghayal ada di sisi dan di sampingnya. Makanya menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keberkahan. Sebab yang namanya berkah itu bukan dari banyaknya jumlah. Yang namanya nikmat itu bukan karena nilainya yang mahal.
Berkah itu udah otomatis banyak, tapi kalau banyak belum tentu berkah. Nilai belum tentu punya nikmat, tapi kalau nikmat udah pasti punya nilai. Belum tentu orang yang hidupnya bergelimpangan harta nikmat hidupnya. Nah kadangkala kita yang kesusahan harta bisa nikmat hidupnya. Makan, minum, kadang enakan kita. Makanya kita mah ketemu tempe doyan, ketemu daging nambah. Betul tidak? Tapi belum tentu orang-orang yang kaya makan nikmat karena kesibukan ada setiap hari di hati dan kepalanya. Makanya cari berkah, jangan cari banyak. Cari nikmat, jangan cari nilai. Mobil Alphard nilainya mahal, tapi belum tentu yang duduk di dalamnya, yang bersandar di dalamnya, punya nikmat di dalam kendaraan. Kita yang cuma punya duit naik angkot, tapi sampai ke tujuan, ini sebuah kenikmatan. Makanya mengukur sesuatu dengan kenikmatan. Insya Allah otomatis keberkahan bakal didapatkan. Nah di sini al-ghina bil muna. Jadi kalau mau sukses, mau rajin, mau hebat, mau jadi orang kaya, jangan menghayal. Sebab biasanya kalau orang-orang yang menghayal, penyakitnya hasad, hasud, iri, riya, dengki. Ini orang senang menghayal nih. Dia senang lihat orang susah, tapi susah ngelihat orang senang. Ini orang yang banyak berhayal. Kenapa? Karena lamunan ini salah satu yang menjebloskan kita ke dalam kekufuran. Ya. Atau begini Pak Ustadz, kalau kita mau sukses, mau kaya mesti kerja keras. Belum tentu juga. Sebab kesuksesan, kekayaan juga belum tentu didapatkan dari kerja keras. Kalau gara-gara kerja keras orang bisa jadi kaya, tukang gali kuburan paling kaya sebab kerjanya keras. Bayangin lu 3,5 meter di keduk sendirian, betul tidak Bu? Keras tidak? Atau tukang gali sumur yang 11 meter digali sama dia, itu yang paling kaya karena dia kerja keras. Tapi ternyata mereka tidak menjadi orang yang paling kaya, berarti ingat, kerja keras sekalipun belum tentu menentukan dia jadi orang yang kaya dan sukses. Oh Pak Ustadz, kalau mau jadi orang sukses, jadi orang kaya mesti 24 jam kerjanya. Kata siapa? Lihat itu warung Indomie 24 jam, betul bukannya? Nggak tutup-tutup, mungkin sampai hari kiamat ya. Tapi kenapa mereka nggak jadi orang kaya? Malah hoka-hoka bento yang buka jam 5 tutup jam 9 tapi jadi orang kaya. Berarti kerja keras, durasi waktu nggak menentukan kehidupan jadi orang sukses. Oh Pak Ustadz kalau mau kaya mah mesti titelnya bererot, profesor, dokter dan lain sebagainya. Belum tentu. Kalau gelar, titel bisa membuat orang sukses dan kaya, mungkin dosen, guru itu menjadi orang-orang terkaya di dunia. Tapi buktinya mereka bukan orang terkaya di dunia. Titel pun nggak menentukan kekayaan dan kesuksesan. Oh Pak Ustadz kalau mau kaya itu mesti punya jabatan. Ternyata orang-orang yang punya jabatan tinggi pun belum tentu terkaya di dunia. Tapi apa kata Imam Ali? Bahwa kesuksesan, kekayaan, keberhasilan di dunia mesti ikhtiar tapi tawakal. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar yang tawakal? Keluar saja cari rizki Allah. Tapi terima apa yang didapat dari Allah. Fasbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Suara saya bagus tidak? Iya, sebab yang bilang jelek bisa masuk neraka. Sabar atas apa yang diberikan oleh Allah. Sabar saja. Sebab rezeki ini mubrom dari Allah. Allah kan tahu mana bakat orang kaya, mana bakat orang miskin. Allah tahu mana yang mesti didudukin sebagai jabatan, mana yang tidak mendapatkan jabatan. Allah tahu mana yang dijadikan RT atau bukan RT. Ini urusan jadi sabar saja. Jangan kita memaksakan kerja 24 jam karena berhenti. Timbulnya kaya enggak, bengek mah iya. Jangan gila-gilaan kita pengen jabatan suap sana sini, timbulnya jadi jabatannya enggak, punya jabatan mah enggak, miskin mah iya. Sabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kan semua ada hikmah yang terhebat. Yang saya bilang tadi, hidup itu saling mendukung karena berpasangan. Kita beruntung loh misalnya jadi orang miskin. Gara-gara kita orang itu disebut jadi orang kaya. Kalau kita menerima kemiskinan kita dengan sabar, insya Allah pahala kita banyak. Karena apa? Kita sudah menyenangkan hati orang lain. Betul tidak? Mudah-mudahan jadi orang kaya semua. Itu yang pertama ya Bu ya, al-ghina bil muna. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati TV. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
Enggak, dia lapar. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Yang kedua, as-sabab bil khitab. Masa muda itu nggak bisa diambil cuma gara-gara nyemir rambut. Ah, saya pengen kelihatan muda, yang putih-putih kita tutupin sama yang hitam. Ah, saya pengen kelihatan muda, nih nenek-nenek pengen medicure, ya, sampai segala macam dipertahankan, ya. Ah, saya pengen kelihatan muda, mesti pakai baju yang ketat-ketat. Ah, saya pengen muda, mesti olahraga dan lain sebagainya. Dan memang ketuaan itu sunatullah, nggak bakal bisa ditutupi. Boleh dia kelihatan cantik dan muda, tapi kan tenaga belum sekuat anak-anak muda. Boleh dia tenaganya sekuat anak muda, tapi pikiran orang tua kan nggak bisa dibohongin. Boleh kita kelihatan tetap cantik, tapi keriput wajah kan nggak bisa ditutupin. Alhamdulillah nih di sini kelihatannya cantik-cantik sekali ya, kalaupun dengan polesan bedak ya. Mudah-mudahan
Artinya kenapa? Artinya pertahankan saja masa muda dengan kebaikan. Sebab masa muda ini adalah jembatan menuju masa tua. Masa muda belajar dengan baik nih, muda nih, taklim di sini, memperbanyak ibadah di hadapan Allah supaya tuanya kita ringan menahan beban. Sebab kan tua muda meninggal, betul tidak? Kalaupun meninggal itu nggak sesuai ukuran. Artinya muda meninggal itu nggak harus dengan umur. Ada orang yang dalam perut sudah meninggal, betul. Ada juga orang yang udah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun hidupnya nggak meninggal-meninggal. Ada orang yang sakit, udah parah banget, sudah hampir 3 karung impusan. Tapi nggak meninggal-meninggal. Tapi ada orang yang sehat, ya, habis ngaji pulang meninggal, ada. Artinya kenapa? Urusan itu urusan Allah. Makanya jangan kelabui, jangan tipu diri kita dengan masa muda kalau diri kita sudah tua. Sebab tua ini peringatan. Muda, tua, kemudian kembali kepada Allah. Benahi masa muda kita dengan ilmu, dengan agama. Insya Allah orang yang ada di jalur agama Allah mah nggak bakal miskin. Pak Ustadz dia ngaji terus tapi miskin, tapi hidupnya berkah. Belum tentu miskin membawa dirinya nggak enak, betul tidak? Ada orang yang rumahnya gedong, mobilnya Alphard, punya jet pribadi, tapi hidupnya selalu gelisah, gundah gulana. Kenapa? Karena kosong hatinya. Jadi orang yang paling kaya bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, tapi yang dipenuhi hatinya dengan hidayah. Makanya kita minta hidayah saja kepada Allah. Orang yang hidayah sudah tertanam di hatinya, insya Allah kondisi apapun, posisi apapun, Allah tetap akan disebutnya. Tuh, jadi biarkanlah saja masa tua itu mengalir saja, bergulir saja. Uban jangan ditutupin, sebab ini uban peringatan. Satu uban yang ada di rambut kita, kan 1 hari umur kita berkurang. 2 uban 2 hari, 3 uban 3 hari. Kalau sudah uban semua kayak PRT kan tinggal menghitung hari. Intinya seperti itu. Karena ini sebuah peringatan, betul tidak? Manusia itu dari 0 akan kembali ke 0. Sok atau contoh. Manusia dilahirkan dalam keadaan menangis, betul tidak? Ada nggak yang dilahirkan ketawa langsung bercanda? Ada mungkin bayi ajaib ya, tapi itu adanya di film. Nah manusia dilahirkan menangis, ternyata orang tua juga banyak menangis. Ngelihat anak yang berdiri menangis, ngelihat tetangga begini menangis. Waktu masih bayi gampang banget kecengklak atau keseleo lah. Sama udah tua juga tulangnya sudah mulai rapuh. Waktu masih bayi gampang banget marah, emosional. Sama udah tua pun gampang marah. Waktu masih bayi takut dengan sendirian. Sama udah tua pun takut kesendirian. Betul? Waktu bayi itu gampang banget sakit. Kena angin dikit sakit. Sama sudah tua pun gampang sakit. Kena angin duduk lama sakit. Bayi keluar dari lubang maaf. Udah meninggal masuk 0 ke 0. Jadi apa yang dipertahankan? Jadi naturalkan saja kita. Nggak usah mengelabui hidup kita dengan kemudahan. Sebab tua itu sunatullah. Orang yang merasa dirinya tua dan dewasa, insya Allah orang yang mengerti jalur dan jalan kehidupan. Yang ketiga, as-sihah bil adawiyah. Orang sehat itu belum tentu didapatkan dari berobat. Sehat itu belum juga tentu didapatkan dari berbagai konsumsi vitamin yang banyak. Sehat juga belum tentu didapatkan dari olahraga. Sehat itu murni dari Allah. Sebab jujur penyakit dari Allah. Betul? Sehat dari Allah. Kaya dari, miskin dari, hidup dari, mati dari, semuanya Allah yang kasih. Jadi jangan berlomba-lomba kita mau konsumsi obat, vitamin untuk jiwa kita sehat, sementara kita nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam Islam ini banyak kesehatan yang diolah dengan ibadah. Sholat kesehatan loh. Bisa dilihat di berbagai macam artikel bahwa gerakan sholat ini adalah gerakan kesehatan. Takbir itu menghilangkan apa, ruku menghilangkan apa. Makanya orang jarang sakit pinggang kalau senang ruku. Makanya orang kalau sering ngeluh, aduh sakit pinggang saya setiap hari, berarti dia jarang ruku. Ternyata sholat ini gerakan ibadah. Kalau 5 waktu kita sholat dengan berbagai macam gerakan yang Allah jadikan dalam waktu sholat, waktu dengan durasi 17 rakaat, insya Allah bakal sehat. Orang-orang dulu konsisten, subuh sholat. Tapi badannya selalu sehat. Tapi orang yang nggak sholat bisa jadi nggak sehat kalaupun konsumsi vitaminnya banyak. Tuh, sehat dari Allah. Kemudian penyakit juga dari Allah.
wabah dan lain sebagainya Allah yang ngasih. Kenapa? Karena orang yang sakit sedang diberikan ujian. Ujian tuh kadang-kala sayangnya Allah sama manusia. Kalau manusia nggak diuji, manusia jarang nyebut asma Allah. Dulu waktu belum gempa jarang nyebut asma Allah. Tapi ketika tanah digetarkan oleh Allah dengan sekian skala Richter, baru manusia menyebut takbir Allahu Akbar, Allah dipanggil. Ini kan artinya Allah jadi dokter bagi manusia yang tertidur, nggak pernah menyebut ibadah. Dulu waktu miskin mah ya Allah sholatnya paling depan, bahkan ngebalap imam, betul tidak? Bahkan subuh jam 4 dia jam 1 udah datang. Zikir, sejadah digelar, bahkan bawa persiapan sejadahnya 5 ya. Yang 1 buat sholat, yang 4 dijual, kan lumayan. Betul tidak? Tapi ketika dia kaya, dia lupa kepada Allah. Lihat ya Sa'labah. Waktu belum punya kain, sholat sendirian di rumah. Dia minta kekayaan sama Rasul, kata Rasul jangan. Kalau sampean gak hak jadi orang kaya, nanti diberikan kekayaan lupa. Allah maha tahu siapa yang mesti kaya, siapa yang mesti miskin. Tapi maksa, diberikan kekayaan. Akhirnya apa? Lupa sama sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima aja lah, dikasih sakit, alhamdulillah. Sebab yang namanya sakit ini murni nikmat dari Allah. Makanya ketika kita dikasih sakit, kenapa nggak datang kemarin? Alhamdulillah, saya lagi dikasih nikmat sakit. Ingat, nikmat sakit. Kita jalan jatuh nih, gedebruk, kaki kita keseleo. Kenapa? Keseleo, alhamdulillah nih, batu nolongin saya. Sebab saya jarang sekali jalan tuh nyebut asma Allah. Tapi pas saya keselandung batu, saya nyebut asma Allah. Makanya dalam kitab Tambihul Ghafilin, orang sakit itu ada 4 malaikat yang diturunkan sama orang sakit. Jadi orang sakit itu didampingin malaikat loh Bu. Pertama, malaikat mencabut aura wajahnya. Makanya orang sakit secantik apapun pucat, betul tidak? Mungkin artis-artis saja kalau sakit wajahnya nggak terlalu cantik. Apalagi ibu-ibu sini yang sehatnya aja jelek. Gitu. Mohon maaf ya. Nah, betul tidak? Ya kan? Jangan lantas marah ya. Sebab orang dibilang jelek itu ujian ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah ya. Saya hitam bersyukur masih ada yang keling ya. Saya keling bersyukur masih ada yang angus kan begitu. Jadi ngelihat itu standarnya ke bawah jangan ke atas. Makanya orang kalau jalannya ke atas capek enggak? Capek enggak? Dapat duit mangga kena tai burung mah iya kan begitu. Maaf ya agak kasar bahasanya. Kalau ngelihatnya ke bawah insya Allah nunduk. Makanya padi itu semakin berisi semakin merunduk ibu. Ketika kita menjadi hamba Allah yang paling bagus itu adalah orang yang menunduk. Makanya istilah surga belum tentu didapatkan dari sholat. Istilah surga belum tentu didapatkan dari zakat. Istilah surga belum tentu didapatkan dari haji dan umroh. Tapi istilah surga bisa didapatkan manakala kita selalu tunduk di hadapan Allah. Yang kaya merasa miskin sebab Allah maha kaya. Bagi Allah menghancurkan kekayaan kita gampang. Nggak perlu diturunkan ribuan para malaikat. Cukup dengan sentil laut aja sedikit tsunami. Habis harta benda. Betul tidak? Oh jabatan yang paling hebat belum tentu. Nggak perlu dirubuhkan langit. Cukup digempakan aja. Maka jabatan akan hilang. Sebab yang dibawa mati kan bukan harta, bukan jabatan. Tapi faidah yang kita memilikinya di dunia. Punya harta bisa dibawa mati. Apa? Bukan hartanya. Tapi manfaat dan faidah hartanya yang kita sumbangkan lagi. Kita salurkan lagi. Itu yang dibawa mati. Itu sakit tuh. Kemudian yang kedua. Orang sakit itu dicabut nikmat makannya. Makanya orang sakit makan apa aja pahit. Betul nggak Ibu? Sakit makan apa aja pahit. Makan duren, pahit. Makan jeruk, makan anggur, makan hati, lebih pahit ya. Makanya lebih baik sakit gigi daripada sakit cantengan. Ya. Artinya begitu kan. Prinsip yang kita pakai itu. Jadi orang sakit itu lagi dicabut nikmat makannya. Dicabut nikmat makannya. Makanya ketika sakit makannya nggak enak, alhamdulillah. Yang tadinya berusaha pengen kurus susah, dikasih sakit sama Allah, seminggu aja badannya udah kurus. Makanya yang gemuk-gemuk minta sakit, insya Allah kurus. Yang ketiga, orang yang sakit Allah cabut kekuatannya. Makanya orang sakit ngapa-ngapain aja lemes. Jalan lemes, lari apalagi, ngambil sendok lemes, duduk lemes. Tapi yang hebat orang sakit kalau ngelihat duit mah tetap aja sehat. Betul nggak? Makanya kalau orang sakit jangan dikasih obat, tapi dikasih duit. Emang mata duitan ya. Itu prinsip yang kita pakai ya. Dicabut kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir,
orang sakit ini dicabut dosa-dosanya oleh Allah. Jadi ketika manusia tergeletak dalam kesakitannya, ada di rumah sakit ataupun di rumah, ini lagi diproses, diambil dosanya, Ibu. Diambil dosanya, Pak. Seminggu sakit, seminggu diambil. Sebulan sakit, sebulan diambil. Setahun sakit, setahun diambil. Sehari sakit, sehari diambil. Murni lagi dikurangi dosa. Karena ini cara Allah. Saking sayangnya Allah kepada hambanya. Sampai dosanya pun dikurangi lewat bencana dan lewat ujian serta lewat sakitnya. Tuh, jadi kalau lagi sakit, alhamdulillah. Karena sakit itu mengurangi dosa. Mesti Ibu kalau sakit minta yang lama. Saya dosa sama suami banyak, ya Allah. Saya dosa sama tetangga berjibun, ya Allah. Kalau bisa lamakan sakit saya, ya Allah. Kan begitu. Karena mulai ngurangin dosa. Itu tadi tuh. Kemudian ketika sembuh, turun malaikat lagi. Yang kuat, yang lemah badannya dimasukkan lagi kekuatannya, sehat lagi. Yang pucat wajahnya dikasih aliran darah lagi, seger lagi darahnya. Yang nikmat makannya kurang nafsu, dikasih lagi sama malaikat, makan nafsu lagi makannya. Tapi malaikat yang nyabut dosanya nanya ke Allah, ya Allah, ini selama sakit saya cabut dia dosanya. Apakah setelah sembuh saya akan kembalikan lagi kepada dia? Apa kata Allah? Jangan kembalikan ke tubuhnya, buang penyakitnya ke laut. Sakit murni, dihilangi dosa kita. Tadi al-ghina bil muna, kaya nggak bisa didapatkan dari hayalan. As-sabab bil hitab, masa muda nggak bisa dihilangkan karena dengan cuma semir rambut doang. Kemudian as-sihah bil adawiyah, bahwa sehat itu nggak harus bisa disebutkan dengan obat. Jadi Ibu, berlomba-lombalah dalam kebaikan, cari berkah, jangan cari banyak, hidup dengan nikmat, jangan cuma punya nilai. Ingat, hidup harus ada tujuan, jangan cuma kedepankan gaya hidup. Sebab orang yang punya tujuan hidup, maka ihdinas siratal mustaqim yang sering kita baca dalam suratul Fatihah akan kita lalui. Jalan kita masih panjang, kata Rasul. Hidup di dunia bagaikan 1000 tahun lagi. Tapi kalau ingat akhirat, bayangkan hari ini kita akan dipanggil oleh Allah. Dunia pakai tenaga, ikhtiar yang tawakal, bekerja sekuatnya, ambil rezeki Allah tanpa berlebihan. Tapi kalau ingat akhirat, banyaklah menyembah Allah, banyaklah sujud, banyaklah sholat, kerjakan Ramadan, punya harta berangkat haji, zakat dikeluarkan, infak sedekah dikeluarkan. Insya Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, akhirat pun mencapai target kebahagiaan. Sebab yang namanya manusia, jujur saja, ingin bahagia di dunia, semuanya pun ingin bahagia di akhirat. Tapi perjalanan kebahagiaan kadangkala nggak tahu rumusnya. Ternyata mau bahagia di dunia sekalipun, mau bahagia di akhirat sekalipun, mau bahagia di mana sekalipun, pakailah ilmu yang Allah ajarkan lewat para nabinya, lewat para ulama, lewat para asatid, lewat majelis-majelis taklim. Kalau orang sudah memegang ilmunya Allah, kalau orang sudah memegang hidayah dari Allah, maka urusan kebahagiaan Allah yang mengaturnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridho di dunia dan di akhirat. Semangat terus dalam pengajian, majelis taklim jangan pernah mundur. Katakan bahwa kita ini hamba Allah yang suatu saat semua urusan dunia akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.